Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu pengantar ekonomi, yaitu Ibu Lestari P. Winata, SPWK, MPWK. Di sini kami akan mengidentifikasi struktur ekonomi dan laju pertumbuhan Kota Malang terhadap Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sampai 2024. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Jihan Adibabela dengan ujung NIM 055 sebagai moderator. Lalu dilanjutkan oleh satu. Perkenalkan, nama saya Devangga Alvinanda dengan ujung NIM 05. Perkenalkan, saya Adikza Fadil Aulia dengan ujung NIM 045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajil Kadafi dengan ujung NIM 090. Perkenalkan, saya Nayara Salsabila dengan ujung NIM 100. Perkenalkan, saya Faris Fajar dengan ujung NIM 180. Baik, di sini latar belakang kenapa kami mengambil Kota Malang sebagai lokasi identifikasi kami. Pertama, Kota Malang sendiri merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama di Pulau Jawa. Nah, struktur ekonomi merupakan sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Nah, struktur ekonomi itu sendiri pada dasarnya akan berubah seiring dengan suatu perubahan yang direncanakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi akan tergambar jelas dalam struktur ekonomi yang dihasilkan. Nah, struktur ekonomi itu sendiri terjadi dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang sedang direncanakan pemerintah. Tentunya diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan dari pembangunan ekonomi adalah dapat berlangsung secara terus-menerus dan dengan dinamis untuk menjadikan harapan itu dapat tercipta dan terrealisasikan dengan baik. Membutuhkan terobosan dan perencanaan yang tepat dalam perputaran ekonomi. Dengan ini, identitas pembangunan dimunculkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, lalu menurut Badan Pusat Statistik, produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto atau gross value added yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nah, nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah komponen-komponen pendapatan faktor, baik itu dari upah, gaji, bunga, sewa tanah, hingga keuntungan. Penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor, akan diperoleh produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar. Maka dari itulah, di Kota Malang, serta melihat perbandingannya dengan Provinsi Jawa Timur, dengan diketahuinya sektor yang memiliki produktivitas tinggi, sektor potensial di masa yang akan datang diharapkan akan membantu pemerintah untuk menciptakan perencanaan daerah yang lebih baik. Sehingga dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh Kota Malang diharapkan mengalami peningkatan serta mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan. Untuk selanjutnya, rumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rumusan masalah, rumusan yang terdapat di daerah Kota Malang, Jawa Timur, dan nasional itu yang pertama ada apa saja faktor, sektor yang paling mempengaruhi PDRB Kota Malang, Jawa Timur, dan nasional. Yang kedua, ada berapa laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB Kota Malang, provinsi, dan nasional. Yang ketiga, bagaimana perbedaan struktur ekonomi Kota Malang, Jawa Timur, dan nasional. Yang keempat ada bagaimana perbedaan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang, provinsi Jawa Timur, dan nasional. Akan dilanjutkan dengan tujuan dan sasaran. Oke, baik. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibaca tadi, apa sih tujuan dan sasaran yang akan kita capai pada pembahasan berikut? Nah, kita mencapai tujuan itu untuk mengetahui sektor yang paling mempengaruhi PDRB Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Yang kedua, untuk mengetahui persen laju pertumbuhan dari ekonomi PDRB Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan nasional.
Nah, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perbedaan struktur ekonomi Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perbedaan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk karakteristik Kota Malang sendiri, Kota Malang itu salah satu kota terbesar di Jawa Timur. Sebagai pusat kerajaan Kanjuruhan dan kondisi geografis yang terletak di dataran yang tinggi yang bersuhu sejuk. Untuk secara administratif, Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Dengan luas 11.470 hektar, topografi Kota Malang bervariasi hingga dari 440 hingga 1.700 mdpl. Untuk jumlah penduduk sendiri mencapai sekitar 885-270 ribu jiwa, didominasi usia produktif, infrastruktur kesehatan Kota Malang juga sangat mencukupi, mulai dari kesehatan, transportasi, ekonomi, hingga layanan publik dan digital, menjadikan Malang sebagai kota yang maju dan berdaya saing yang tinggi. Untuk selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ini provinsi terluar di Pulau Jawa, dengan ibu kotanya Surabaya. Wilayahnya beragam, terdiri dari pulau-pulau kecil, termasuk dan berpenduduk sekitar 40 juta. Dengan mayoritas suku Jawa dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomis di wilayah tersebut. Di samping sektor industri, perdagangan, dan pariwisata, infrastruktur Jawa Timur berkembang pesat dengan jaringan tol, pelabuhan, bandara, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terus ditingkatkan. Menjadi provinsi ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia bagian timur. Oke, selanjutnya ada karakteristik nasional. Ekonomi nasional Indonesia memiliki beberapa karakteristik sebagai ekonomi yang bersifat majemuk, di mana berasal dari kontribusi berbagai sektor utama seperti pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi nasional pergeseran dari primer seperti pertanian dan pertambangan menuju sektor sekunder dan tersier seperti industri, perdagangan, dan jasa. Nah, nasional juga ditandai pangan antar wilayah di mana pertumbuhan lebih terpusat pada wilayah perkotaan dan kawasan barat Indonesia. Selain itu, ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi global, nilai tukar, serta harga komoditas ekspor, dan kebijakan fiskal serta moneter nasional. Secara umum, ekonomi Indonesia memiliki potensi besar karena didukung oleh jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang luas, serta sumber daya alam yang melimpah. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing global. Baik, analisis struktur dan laju pertumbuhan di ekonomi terlihat pada PDRB tersebut. Kenaikan dari 1.395,24 miliar pada tahun 2019 menjadi 6.337,3 miliar pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Malang mengalami perkembangan setiap tahunnya, baik dari sektor usaha maupun kontribusi ekonomi lokal. Selanjutnya pada produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur. Peningkatan PDRB terlihat dari 1.609.186,4 miliar pada tahun 2019 menjadi 2.126.958,5 miliar pada tahun 2024. Grafik batang memperkuat gambaran peningkatan tersebut secara visual. Ini menandakan bahwa ekonomi Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan juga mengalami pertumbuhan yang konsisten. Selanjutnya, produk domestik regional bruto nasional. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, menandakan bahwa ekonomi Indonesia secara nasional terus tumbuh meski sempat menghadapi tantangan seperti pandemi. Ini memberi konteks penting bahwa pertumbuhan di Kota Malang dan Jawa Timur sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional. Perbandingan PDRB antara Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan nasional. Data menunjukkan bahwa PDRB Kota Malang tumbuh secara konsisten dari 7.300.000
395,24 miliar di tahun 2019 menjadi 63.373 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan serupa juga terlihat pada Provinsi Jawa Timur yang meningkat dari 1.649.895,64 miliar menjadi 3,168.295 miliar, serta PDRB nasional yang naik dari 15 miliar menjadi 21 miliar. Grafik batang memperkuat gambaran perbandingan antara wilayah di mana skala nasional dan provinsi lebih besar, tetapi tren kenaikannya serupa. Selanjutnya masuk sektor unggulan. Yang pertama ada sektor unggulan Kota Malang. Di sini bisa terlihat ada 3 sektor yang menonjol, yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta jasa pendidikan. Ketiga sektor ini memiliki nilai yang lebih besar dari sektor-sektor lainnya, serta memiliki kenaikan nilai yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya masuk sektor unggulan Provinsi Jawa Timur. Di sini ada 3 sektor yang lebih unggul daripada sektor-sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran. Ketiga sektor ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sektor lainnya, serta memiliki kenaikan nilai yang signifikan dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya yaitu masuk sektor unggulan nasional. Di sini ada 3 sektor yang lebih unggul daripada sektor-sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran. Ketiga sektor ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya, serta memiliki kenaikan nilai yang sangat signifikan dari tahun 2019 sampai 2024. Oke, kesimpulan dari identitas kita yaitu struktur ekonomi Kota Malang ini didominasi oleh sektor jasa, terutama jasa pendidikan, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Mencerminkan peran kota ini sebagai pusat pendidikan dan ekonomi berbasis jasa di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonominya menunjukkan pemulihan signifikan pasca pandemi, dengan sektor transportasi dan pariwisata mencatat rebound kuat. Dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada industri pengolahan, Kota Malang memiliki skala ekonomi yang lebih kecil, namun mengikuti tren pertumbuhan yang sejalan, sementara sektor pertanian dan pertambangan berkontribusi sangat kecil terhadap PDRB. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Maaf jika bila ada salah kata maupun ada kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.